Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang dalam acara webinar episode 1 KKM kelompok 89 dengan tema Mari kita patuhi protokol kesehatan di era new normal. Yang saya hormati Bapak Mirdedi SHMH selaku DPL kelompok 89 sekaligus pemateri webinar kali ini. Yang saya hormati Saudara Agung Triatmojo selaku Ketua KKM kelompok 89. Yang saya hormati Saudara William Putra Daniel selaku Ketua Pelaksana webinar episode 1 kali ini. Dan tak lupa juga pada seluruh panitia webinar yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, izinkan saya selaku MC, Master of Ceremony, untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ardani yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pertama-tama, mungkin saya akan beritahukan ataupun himbauan terkait tata tertib acara webinar kali ini. Yang pertama mungkin untuk peserta untuk mematikan audio ataupun mikrofon ketika pemateri sedang memaparkan materi. Yang kedua, mohon untuk peserta tidak gaduh saat materi sedang berlangsung. Yang ketiga, untuk interupsi ataupun peserta yang bertanya dimohon untuk menggunakan etika dan bahasa yang baik. Yang keempat, untuk sesi pertanyaan yang diadakan di akhir pembahasan materi, untuk peserta yang ingin bertanya harap mengirimkan emoji lambaikan tangan pada room chat atau tunggu untuk dipersilakan oleh moderator. Pertanyaan bisa diajukan secara langsung ataupun via chat. Jika melalui kolom chat dapat menggunakan format sebagai berikut: nama, asal daerah, pertanyaan, dan dapat dikirim selama acara berlangsung. Yang terakhir, mungkin pemaparan materi akan berlangsung selama 30 menit dengan sesi tanya jawab 30 menit juga, ataupun itu opsional tergantung bagaimana moderator nanti yang akan membimbing acara kali ini. Terus, baiklah, untuk mengepikkan waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Baiklah, kita buka acara hari ini dengan membacakan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Saudara William Putra Daniel. Waktu dan tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa selaku mempunyai alam semesta. Sampai saat ini kita diberikan kesehatan untuk dapat beraktivitas di tengah pandemik hari ini. Yang terhormat Bapak Mirdedi SHMH selaku dosen pembimbing lapangan pada kuliah kerja mahasiswa kelompok 89 dan Agung Triatmojo selaku ketua dari kuliah kerja mahasiswa kelompok 89 dan segenap panitia yang sampai sejauh ini merelakan waktu dan pikirannya untuk mengadakan webinar kali ini, serta teman-teman peserta yang sampai saat ini masih konsisten untuk mencari ilmu. Ya, untuk di tengah webinar episode 1 kali ini membahas mengenai mari kita patuhi protokol kesehatan di era new normal. Sedikit laporan saya sampaikan bahwa peserta kali ini berada pada kisaran kurang lebih 55 orang dengan rata-rata yang menghadirkan adalah mahasiswa dan pelajar.
Saya berharap di tengah pandemi kali ini produktivitas para mahasiswa dan pelajar, khususnya segenap elemen masyarakat yang bergerak dari laboratorium ilmiah, baik itu kampus ataupun sekolah, masih bisa ikut dalam setiap agenda-agenda webinar yang ada. Webinar kali ini saya berharap forum webinar ini sebagai ajang dialektis teman-teman semua antara pemateri dengan peserta, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Pelaksana webinar kali ini. Kiranya teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat atas apa yang akan terjadi nantinya di forum webinar kali ini. Mungkin terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Pelaksana. Sambutan yang selanjutnya, sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua KKM 89, Saudara Mojo. Hadir tidak di... Hadir. Oh ya, mangga, Jo. Untuk sambutannya, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Dani selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Waalaikumsalam. saya Agung Triatmojo, saya ketua kelompok dari KKM kelompok 89. Di sini saya sebagai moderator dari tema webinar web seminar di mana mari kita patuhi protokol kesehatan di era new normal. Ya, untuk seluruh peserta dimanapun kalian berada, terima kasih telah hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Baik-baik saja dan tetap semangat dalam memerhatikan materi yang diberikan oleh Pak Mirdedi nanti. Mungkin itu saja, MC. Oke, ya, terima kasih kepada Ketua KKM yang telah membukanya. Mungkin yang sambutan selanjutnya yang terakhir itu dari Bapak Mirdedi SHMH selaku pemateri juga selaku DPL kelompok 89. Dipersilakan, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok KKM 89 yang saya hormati beserta para peserta webinar yang diselenggarakan oleh kelompok 89. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa sharing dalam rangka memulai pola hidup new normal. Nah, saya tadi menyimak laporan dari Ketua Pelaksana ya. William Ketua Pelaksana ya? Iya, Pak. Ya, bahwa peserta webinar pagi ini diikuti oleh para mahasiswa dan pelajar. Saya bersyukur pesertanya adalah kaula muda, karena biasanya kaula muda itu mudah untuk menerima perubahan dalam hidup dibanding dengan para manula ya atau orang tua. Biasanya rada-rada susah untuk perubahan, apalagi sekarang terkait dengan pola hidupnya gitu. Nah, saya berharap peserta webinar kali ini itu bisa menjadi motor penggerak, ya, motor penggerak pionir dalam rangka memulai hidup new normal, karena memang kita berada dalam kondisi dan suasana pandemi COVID-19. Nah, bagaimana pola hidup new normal itu, insya Allah nanti kita sharing bersama setelah acara dimulai, karena awal ini kan pembukaannya, baru sambutan-sambutan atau langsung nih? Baru sambutan, Pak. Nanti akan kepada moderator. Ya. Karena baru Ya, merupakan sambutan atau barangkali
pada momen ini, kesempatan ini Bapak cukupkan sekian dengan harapan tentunya. Ini Pak, mohon maaf, Bapak sekaligus membuka acara hari ini, webinar kali ini. Oke, baik. Ya. Ya. Baik, jadi saya bersyukur sekali pesertanya adalah para pelajar dan mahasiswa yang memang kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa kita katakan sebagai agen social of change. Jadi dengan adanya webinar ini kita sharing bagaimana pola hidup new normal dan semua peserta memulai acara itu, memulai pola hidup new normal itu dimulai dari paling tidak diri kita dan kita tularkan kepada lingkungan kita. Barangkali untuk pembukaan ini itu yang bisa Bapak sampaikan, dan selaku Ketua DPL, karena tadi diamanatkan untuk juga sekaligus membuka acara ini secara resmi, maka saya buka acara ini secara resmi dengan berharap mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Tentunya dengan meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita awali dengan pembukaan ini bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kembali kepada protokol. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Mirdedi yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kali ini. Baiklah, mari kita mulai acara hari ini. Pertama-tama saya akan bacakan CV dari moderator. Untuk peserta boleh mencatat ya CV dari moderator. Mungkin moderator kali ini kita, ketua KKM kita kali ini, nama Agung Triatmojo, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Juli 1999, alamat Jalan Haji Mawi, Kampung Rawasepat, Gang Dukuh, RT 04 RW 02, Parung, Bogor. Nomor telepon, siapa tahu ada yang mau kontak Ketua KKM dan juga moderator. Nomornya 081 2956 55 021. Riwayat pendidikan TK Bina Ilmu, SD Bina Ilmu, SMP Negeri 1 Parung, SMA Darussalam. Yang terakhir sedang menempuh S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalaman organisasi Himpunan Mahasiswa Islam 2017 sampai sekarang, BEM FH Untirta 2019. Moto hidup, kita tidak akan pernah merasa bangga kalau barang yang kita miliki bukan hasil jeripayah kita sendiri. Bagus sekali moto hidupnya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada moderator pada hari ini. Mangga. Baik, terima kasih kepada MC yang telah membacakan CV saya tadi. Ya, oke, baik teman-teman. Kita langsung mulai saja ya. Acara web seminar pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu CV daripada pemateri kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan yaitu CV untuk pemateri kita. Nama Bapak Mirdedi SHMH, tempat tanggal lahir 12 Juli 1967, alamat Perumahan Bumi Sepang Indah, Blok D1 03 RT 1 RW 9, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taknakan, Kota Serang, Provinsi Banten.
Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Negeri SDN 02 Manggala Lampung Utara, Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 3 Serang Banten, Sekolah Menengah Atas Katolik SMAK Kesuma Cakranegara Lombok Barat, S1 Fakultas Hukum Universitas Mataram, S2 Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Pengalaman organisasi, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, KNPI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jauh sekali ya. Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Ketua DPD Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Provinsi Banten. Moto hidup, hidup adalah ibadah. Karenanya lakukan sesuatu yang dilakukan dengan baik dan benar. Mungkin itu teman-teman CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja kepadanya Bapak Mirdedi, kepadanya saya persilahkan untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema webinar kita pada pagi hari ini adalah hidup di era new normal. Peserta webinar yang saya hormati, pola hidup new normal itu setidaknya ada 7 protokol kesehatan yang harus kita terapkan. Jadi saya mencoba menyederhanakan bahwa pola hidup new normal itu setidak-tidaknya ada 7 protokol kesehatan yang harus diterapkan. Saya ingin memulai dengan apa itu protokol. Ya. Apa itu protokol? Protokol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tata cara mewabahnya atau pandeminya COVID-19. Nah, untuk itu kita harus menggunakan pola hidup normal baru, yaitu yang tadinya kita belum bersama-sama dengan COVID, sekarang kita hidup bersama dengan COVID, yang notabene-nya itu berbahaya. Nah, tapi dalam keadaan yang demikian itu, kita bisa menghindari agar tidak tertular. Itulah yang disebut dengan pola hidup new normal. Nah, bagaimana pola hidup new normal itu? Tadi saya katakan setidaknya ada 7 protokol kesehatan yang harus diterapkan. 7 protokol itu adalah
Yang pertama, ya, yang pertama kebersihan tangan jadi yang utama. Nah, jadi kalau kita ingin hidup tetap terhindar dari COVID-19 saat ini, yang pertama, ya, maka kita harus mengutamakan kebersihan tangan kita. Itu yang pertama. Bagaimana menjaga kebersihan tangan itu? Nah, protokolnya adalah kita harus sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, ini kan sesuatu yang baru kan? Normal yang baru, yang tadinya kita tidak pernah cuci tangan, barangkali kan? Cuci tangan kita kalau hanya pada saat kita mau makan. Nah, kecuali kalau yang muslim, setidaknya dia cuci tangan ya 5 kali ketika mau berwudu, mau sholat. Nah, itu kebiasaan baru, ya, yang tadinya kebiasaan itu tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi kebersihan tangan jadi yang utama. Saya di webinar ini menyampaikan pokok-pokoknya, nanti selebihnya kita lebih banyak dalam bentuk sharing ya. Nah, yang kedua, 7 protokol itu adalah dalam new normal itu tidak menyentuh wajah sembarangan. Terkadang kita sebelum berada di new normal ini kita sering mengusap wajah ya. Sebentar-bentar kalau kita apa-apa, kita usap wajah gitu kan. Apalagi ada orang yang memang hampir bisa dikatakan sebagai kebiasaan dia selalu mengusap wajah gitu ya. Biasanya kalau orang ngantuk ya, itu sering mengusap wajah ya untuk menghindari supaya dia tidak ngantuk. Nah, nanti ada salah satu cara pencegahannya itu jangan begadang. Karena begadang itu menyebabkan ngantuk. Kalau ngantuk orang seringkali mengusap wajah begitu kan, daerah-daerah mata. Nah, jadi yang kedua adalah tidak menyentuh wajah sembarang. Bahkan untuk supaya tidak menyentuh wajah sembarang itu bisa menggunakan pelindung wajah, ya, pelindung wajah. Apa namanya pelindung wajah itu? Face shield, Pak. Face shield. Face shield. Nah, sudah di bibir ini, tapi kadang ketika mengucapkan susah juga ya. Nah, tapi sekaligus untuk memfamiliarkan semua peserta. Ya, itu feel safe. Nah, yang ketiga adalah menutup ketika bersin dengan bagian dalam lengan. Nah, ini ya. Nah, gitu kan. Ini kalau kita tidak menggunakan masker ya. Nah, kita berada di dalam rumah nih, dalam rumah dulu ya. Nah, kita bersin gitu kan. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, 7 protokol itu adalah menggunakan masker. Nah, menggunakan masker. Sakit terlebih-lebih ya. Baik sehat maupun sakit terlebih-lebih itu harus menggunakan masker. Nah, ini juga merupakan suatu kebiasaan baru kan. Sekarang ini kan Bapak tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan pelindung wajah ya. Nah, karena memang kebiasaan kita seperti itu ya. Tapi ketika kita keluar itu harus menggunakan masker atau pelindung wajah ketika kita melakukan interaksi di luar rumah. Bahkan sebetulnya di dalam rumah pun sebaiknya begitu. Karena itulah dikatakan dengan new normal, ya. Normal yang baru. Yang keempat ya adalah menjaga jarak, physical distance. Nah, ini pastinya akan menjadi hal yang sulit. Ya, karena biasanya kita kalau ketemu teman saja kita bersalaman, nah, bahkan saking biasanya kita kalau ketemu teman yang karib banget, yang dekat banget, ya
kita biasa cipika-cipiku gitu kan, nah, berpelukan gitu kan, apalagi sudah lama nggak berjumpa. Nah ini harus dihindari, ya. Menjaga jarak, social distance dan physical distance. Nah, termasuk bersalaman. Bersalaman tadi itu merupakan suatu kebiasaan baru, menjaga kebersihan tangan yang utama. Makanya salamannya juga sekarang bukan salaman berjabatan tangan seperti ini ya. Nah, tapi cukup dengan begini ya, kita bersalaman jarak jauh. Kalau saya mengatakan salaman begini ini salaman ala orang-orang Sunda ya. Biasanya kalau orang Sunda kan salamannya begini ya, agak bersentuhan. Itu penjabaran dari kebersihan tangan jadi yang utama, makanya hindari berjabatan tangan. Kemudian yang keenam ya, yang keenam itu mengisolasi diri secara mandiri ya, ketika kita di dalam tubuhnya ada gejala-gejala yang mirip dengan infeksi COVID-19. Ya. Jadi kalau kesehatan kita agak terganggu, di mana ada ciri-cirinya ya, kalau orang terserang COVID itu, nanti ciri-ciri gejala COVID-19 saya nggak sampaikan di sini lah. Bisa di searching di internet, apalagi ini para pemuda biar aktif ya, biar aktif, pemahamannya jadi lebih baik, lebih melekat. Itu ciri-ciri daripada COVID bisa dilihat. Nah, jadi kalau kita sudah mengalami ciri-ciri seperti itu, kita bisa mengisolasi diri. Isolasi itu artinya kita tidak menghindari atau kita menghindari kontak dengan orang lain. Ya. Nah, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, jaga kesehatan. Salah satu cara untuk bisa menjaga kesehatan itu adalah makan minuman yang bergizi. Wabil khusus kita bisa meminum minuman atau suplemen yang dapat menumbuhkan stamina kita menjadi lebih baik. Dalam konteks untuk menambah stamina yang lebih baik ini, Bapak menganjurkan Anda semua mengkonsumsi Mama Herbal produk daripada home industry yang Bapak lakoni. Ini promosi nih ya. Nah, jadi mahasiswa KKM bisa menyampaikan lebih lanjut tentang herbal ini, karena herbal ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus juga bisa mengobati beberapa penyakit yang bisa memunculkan COVID-19. Tapi yang jelas ini bukan obat COVID, tapi meningkatkan daya tahan tubuh, karena COVID itu belum ada obatnya. Yang bisa melawan COVID-19 adalah tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita ini ketika memang stamina kita harus bagus ya. Nah, barangkali itu 7 pola hidup sehat ya dalam konteks new normal. Ya. Kemudian untuk menuju moderator, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri Bapak Mirdedi atas penyampaiannya. Jadi itu tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mirdedi. Para peserta juga bisa mempelajari bagaimana caranya mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri dari apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Memang di kebiasaan baru ini, di era new normal ini, memang tidak mudah gitu ya untuk kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Kadang-kadang kita lupa, entah keluar kemana kita nggak bawa masker, karena sudah biasa dulu nggak pernah pakai masker kan,
akhirnya di saat ada corona seperti ini, setelah corona berjalan, pas mau kebiasaan baru lupa lagi. Jadi serba salah gitu. Ya mungkin bukan hanya peserta ya, masyarakat dari Sabang sampai Merauke juga. Rakyat kita ini, rakyat Indonesia 267 juta. Mau gimana gitu, masa mau PSBB dan lain sebagainya, tidak ada yang mematuhi, masih banyak yang melanggar anjuran-anjuran pemerintah. Negara yang dikit saja masih ada yang sulit untuk diatur. Bagaimana rakyat Indonesia yang begitu banyaknya, tidak mungkin sulit untuk diatur. Lebih baik kesadaran diri kita sendiri aja, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, dari apa yang sudah dipaparkan Pak Mirdadi tadi, di sini kita ingin memberikan sesi pertanyaan untuk peserta yang ingin bertanya. Tidak perlu malu-malu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama menyampaikan pendapat, kita sama-sama sharing. Maksudnya tidak perlu ada yang minder lah. Kalau ingin ditanyakan ya ditanyakan. Misalkan para kawan-kawan mempunyai cerita unik di peristiwa COVID-19 ini di sebagian halaman rumah kalian, rumah-rumah teman-teman kalian. Ya, kalian bisa sharing di tempat acara web seminar kita pada pagi hari ini. Untuk itu, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Yaitu saya akan memberikan sesi pertanyaan untuk 2 perempuan dan juga 2 laki-laki. Di mana kepada teman-teman yang ingin bertanya, tolong untuk mengirimkan emoji atau juga bisa untuk menyalakan voice note-nya, menyalakan suaranya dan juga menyalakan kamera video call-nya. Video kamera wajahnya. Mungkin langsung saja kita mulai. Ini kita bukan hanya sekedar tanya jawab ya. Mungkin di balik itu juga kita melakukan sebuah diskusi. Kalau sekiranya teman-teman ada kejadian-kejadian yang benar-benar unik untuk disampaikan, ya silakan saja. Tidak perlu malu. Kita juga manusia biasa kok, punya malu. Cuman untuk bertanya, mari kita sharing bersama-sama. Untuk itu, kepada kawan-kawan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Saya akan membuka, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap untuk Dava Ilham Hairuzaman ya. Ingin bertanya, silakan dinyalakan mic-nya dan wajah ininya, videonya. Dipersilakan kepada saudara Dava. Nggak apa-apa, nggak usah malu Dava. Kita sharing-sharing aja, kita orang Indonesia mah. Orang Indonesia mah nggak pernah malu untuk menyampaikan pendapat. Ya, Dava. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dava, perlihatkan dong wajahnya, Dava. Wajahnya seger banget ini si Dava ini, pasti banyak yang ingin disampaikan. Saya mau bertanya Pak Dedi ya. Ya. Bagaimana caranya menjaga diri apabila kan kita itu sedang di bus ya, tetapi ada seseorang yang melanggar peraturan, tidak pakai masker dan dia posisinya di samping kita, kan berdempetan tuh. Bagaimana cara menghindarinya? Takutnya kan dia itu terkena ya, soalnya kan berdempetan itu.
Bagaimana tuh Pak? Misalnya kan kalau kita menjauh ya, kayaknya kan nggak enak gitu. Nah itu bagaimana Pak sebaiknya? Mungkin ditampung dulu atau Ya, langsung tampung dulu dijawab, Pak? mungkin yang lain. Ya. Ditampung dulu ya, Pak ya. Ya, mungkin untuk kawan-kawan yang lain masih ada 3, bukan sekedar tanya jawab, tapi juga diskusi, sharing kejadian-kejadian unik yang ada di tempat kalian. Gak apa-apa, sharing aja. Ah, ini ada nih perempuan. Ya, Berarti Ananda tinggal Elita. 2 lagi ya, Ananda Elita. Silakan dinyalakan mic-nya dan juga mikrofon wajahnya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Amir. Selamat siang. Iya, nama saya Elita dari mahasiswi Untirta jurusan Pendidikan Nonformal. Saya tinggal di Parung Panjang, Bogor. Nih Pak, pertanyaannya terlepas dari hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, baik itu dari hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang harus kita cegah, tapi nggak bisa kita hindari juga nih Pak, bahwa di beberapa daerah, termasuk daerah saya sendiri gitu Pak, ini tuh masih banyak pihak-pihak atau orang-orang yang menyepelekan adanya pandemi corona ini, yang menyepelekan adanya protokol kesehatan, yang menyepelekan adanya harus jaga kebersihan, dan lain-lain sebagainya, mereka kayak acuh gitu loh Pak. Terus gimana cara kita sebagai orang terdekat untuk mengingatkan, untuk menyadarkan orang-orang bahwasanya virus corona ini sangat perlu kita hindari, sangat berbahaya. Bahkan sampai saat ini aja angka terkonfirmasi positif aja per hari udah hampir 2.000 gitu loh, Pak. Ya. Sangat berbahaya dan apalagi menjaga kesehatan, menjaga kebersihan itu sangat penting gitu, Pak. Karena corona belum ada obatnya dan vaksinnya. Lalu bagaimana itu, Pak, kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan orang-orang seperti itu? Terima kasih, Pak Mirdedi. Mohon untuk sekiranya Bapak menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali pertanyaan dari saudari Ananda Elita. Ya, tinggal 2 lagi sesi diskusi atau pertanyaan dari teman-teman peserta sekalian. Ya, atau Yang kita ingin jawab dulu ya, dua Oh, ini ya. mau dijawab, Pak? Ya, mungkin yang lain masih merumuskan ya pertanyaannya. Baik. Ya, dijawab Bung ya. Iya, Pak. Ya. Jadi saya mulai dari Ananda Elita. Ini pertanyaannya bagus sekali dan pangkalnya itu kita ada dalam pola hidup new normal itu dari pertanyaannya. Jadi memang salah satu penyebab tidak berjalannya protokol kesehatan dalam pola hidup new normal itu adalah karena kita atau masyarakat tertentu tidak percaya atau tidak yakin dengan adanya penyakit COVID-19 ini. Ya. Karena apa? Karena sulit untuk membawa orang kepada suatu keyakinan bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang berbahaya dan ada. Persoalannya ini ada. Ya. Kalau berbahayanya mungkin iya gitu kan. Tapi apakah benar penyakit COVID itu ada? Nah ini yang harus diberikan pemahaman. Orang baru akan percaya penyakit COVID itu ada dan berbahaya ketika memang kalau sudah mengalami
tadi dengan pola hidup new normal, ada 7 protokol tadi disertai dengan beberapa kita untuk tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya. Oke. Nah, salah satu protokol agar kita terhindar, gitu kan. Nah, setelah kita paham bahaya itu, maka kita akan menjalani kehidupan protokol. Itu pun kebiasaan itu belum tentu serta-merta mudah kita lakukan. Nah, itulah pertanyaan tadi oleh siapa? Dava ya? Iya, Dava, Pak. Ya? Iya, Iya, Dava, Pak. Pak. Bapak. Dava kan? Nah, Iya, Pak. pertanyaan tadi oleh Dava. Nah, Dava ini apa? Peserta KKM atau? Oh ya, belum perkenalan, Pak. Saya Dava Iya. dari Universitas Gunadarma. Oh, dari Gunadarma. Oh, mahasiswa. Oke. Mantap. Agen Social of Change ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau katakanlah kita berada dalam situasi antrian, ya kan? Atau kita berada dalam situasi yang menyebabkan kita berada di suatu ruangan bersama dengan orang yang tidak menggunakan masker. Nah, di mana salah satu protokol kesehatan itu dalam rangka pencegahan yang efektif adalah menggunakan masker. Nah, satu, terkait dengan persoalan penggunaan masker ini, pemerintah sudah mengeluarkan regulasi bahwa akan dikenakan sanksi bagi orang yang tidak menggunakan masker. Sehingga, satu, kemungkinannya untuk kita temukan orang tidak menggunakan masker di tempat umum itu hampir dikatakan tidak ada. Bukan tidak ada ya, hampir dikatakan tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita menemukan? Ya, kalau kita menemukan, dikatakanlah dia kebetulan dia lolos gitu kan dari pantauan aparat gitu kan, sehingga dia berada di ruang terbuka, kebetulan lagi pas antri atau di dalam suatu ruangan, dia tidak menggunakan masker. Maka pertama, hampir di setiap tempat-tempat umum, ya, hampir di tempat-tempat umum itu, pemilik tempat itu menyediakan masker. Nah, jadi biasanya untuk bisa masuk ke suatu tempat atau ke suatu ruangan, pemilik tempat atau pengelola tempat itu melakukan pengawasan, diantaranya bahwa orang yang boleh berada di ruangan itu atau masuk ke dalam ruangan itu menggunakan masker. Katakanlah dia lolos juga, begitu kan? Nah, maka tindakan kita kebetulan ada di samping kita. Ya kita sampaikan, Mas, Pak, maaf, silakan Bapak gunakan masker. Sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kalau Bapak tidak punya masker, silakan Bapak cari dulu. Atau kalau Bapak memang tidak suka menggunakan masker, mohon tidak berada di ruangan ini. Dengan cara santun dan sopan kita sampaikan seperti itu, insya Allah itu salah satu bentuk kepedulian kita dalam kondisi pola hidup new normal. Ya. Nah, yang kedua, kalau umpamanya dia juga tidak mau, dia kekeh gitu kan, ya mungkin urat malunya sudah tidak ada, dan dia cuek bebek, ya tindakan yang paling bijak dalam rangka penyelamatan diri adalah kita menghindar dari dia. Kita menghindar dari orang yang tidak menggunakan masker. Ya. Satu hal, satu prinsip internasional yang diterapkan dalam konteks hidup normal itu, apalagi ini new normal, ya, asasnya adalah satu, selamatkan diri, baru kita menyelamatkan orang lain. Kalau orang yang pembawa carrier, mungkin saja dia pembawa carrier ya, yang tidak menggunakan masker itu, membawa carrier COVID, ya kita sampaikan, yuk harus pergi. Kalau enggak, ya udah kita yang mengalah. Nah, karena prinsip dasarnya adalah kita menyelamatkan diri lebih baik dan lebih utama, baru kita menyelamatkan orang lain. Coba kalau kita naik pesawat saja
dalam keadaan darurat, emergensi, maka pertolongan pertama yang harus kita lakukan kalau kita menggunakan alat oksigen itu kan untuk kita dulu kan. Nah, petunjuknya itu kan begitu protokol yang disampaikan oleh pramugari. Baru kemudian kita membantu orang lain untuk menggunakan alat bantu oksigen itu. Nah, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan 2 pertanyaan tadi. Selanjutnya saya silakan kepada Agung sebagai moderator untuk memandu kegiatan kita berikutnya. Terima kasih. Baik, kepada materi Bapak Merdedi. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Itu 2 pertanyaan pertama. Untuk sesi kedua, dibuka 2 pertanyaan lagi untuk perempuan dan juga laki-laki. Sesi terakhir, tidak apa-apa untuk sekedar sharing dan bertanya apa salahnya kalau ada kejadian unik di rumah atau di tempat-tempat yang pernah saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawan yang lain pernah mengalami. Agung, atau mungkin peserta KKM lain ada yang punya pemikiran lain untuk sharing terkait dengan 2 pertanyaan tadi, silahkan. Ya, apa-apa. Ya mungkin. Jadi bukan hanya pertanyaan, tapi juga mungkin melengkapi pernyataan atau apa, silakan. Ya, sekali lagi kepada kawan-kawan, karena acara web seminar ini bukan hanya tentang pertanyaan dan yang ingin sharing atau diskusi, punya pengalaman-pengalaman tentang virus corona ini, silakan saja dipaparkan, tidak perlu malu, karena sharing itu membuat kita semakin pengertian lah. Ayo teman-teman, 2 orang saja, perempuan dan laki-laki, langsung ajukan emot seperti yang tadi Dava dan Elita ketik di room chat. Nggak apa-apa teman-teman, tidak perlu malu, karena kita juga harus bisa sharing gitu, biar orang tahu kalau hal yang kita lakuin itu bermanfaat, karena untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Oke, Agung, moderator, Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan ataupun sharing. Ada Pak, Ratna Pak. Oke, Ratna, ya. Raden Ajeng Ratna, ayo. Ya, Ratna, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, pagi, siang. Perkenalkan, nama saya Ratna dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini ingin bertanya, di masa new normal seperti ini kan banyak ya Pak beredar hoax seperti sudah ditemukannya obat untuk COVID-19, padahal pada kenyataannya vaksin saja masih dalam proses uji coba. Itu bagaimana sih Pak kiat-kiatnya untuk kita sebagai anak muda memilah-milih mana yang hoax, mana yang bukan. Kemudian ada nggak sih Pak regulasi yang sangat bisa memberikan efek jera pada mereka yang menyebarkan hoax? Mungkin itu saja pertanyaannya. Mohon dijawab ya Pak. Ya, baik. Terkait dengan beredarnya informasi yang bersifat hoax ya. Jadi begini, untuk obat ya, untuk obat corona itu secara umum asasnya pasti ada obatnya. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Karena Allah sendiri mengatakan setiap penyakit pasti ada obatnya. Tapi persoalannya apa obat corona itu, ya kan? Nah, ini belum ditemukan.
Bukan belum ada obatnya, ya kan? Tapi belum ditemukan formulasi obat yang betul-betul sebagai obat corona. Tapi corona sebagai penyakit pasti ada obatnya. Karena Allah sebagai pencipta alam semesta mengatakan setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, di masyarakat ada yang mengklaim terakhir kan itu ada ramuan ya, yang itu sekarang akhirnya menjadi persoalan hukum saling gugat gitu. Nah, bisa jadi benar gitu kan, secara bisa jadi benar, tapi kebenarannya masih membutuhkan uji klinis, masih membutuhkan uji klinis. Karena berangkat dari setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi sampai dengan saat ini belum ditemukan. Bisa jadi itu obatnya gitu loh. Tapi karena mungkin ada faktor X dan lain sebagainya, orang menyatakan bahwa itu hoax, kemudian akhirnya terjadi persoalan hukum. Mereka saling gugat. Nah, bisa juga betul itu obatnya. Nah, tapi, gitu kan, masih perlu adanya pembuktian uji klinis. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ini kan sebetulnya menciptakan manusia ini sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu jelas. Ya, jelas disebutkan dalam ayat Al-Quran sebagai seorang Muslim. Ada. Nah, giliran mau diucapkan ini lupa nih ayatnya. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu bukan hanya soal rupanya saja, tapi sistem yang ada di dalam tubuh itu juga yang sangat terbaik. Makanya dalam sisi kesehatan, setiap diri manusia itu disertai dengan daya imunitas. Daya imunitas inilah yang dia melawan setiap berbagai macam penyakit yang menyerang diri orang itu. Nah, tapi persoalannya kenapa dia tiba-tiba menjadi sakit, terkena penyakit itu karena mungkin imunitasnya pada saat itu lemah. Akhirnya terserang. Nah, jadi obat yang utama, yang pertama sebelum ditemukan obat yang sesungguhnya untuk mengobati penyakit, yaitu adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi untuk kembali ke pertanyaannya Ratna, kita bisa memilah mana yang hoax, mana yang tidak, ya dasarnya adalah pemahaman kita sendiri, ya, yaitu satu bahwa keyakinan yang diharapkan oleh Allah kepada manusia sebagai hambanya ini adalah bahwa setiap penyakit itu makhluk ciptaan Allah juga pasti ada obatnya. Tapi obatnya yang mana itu bisa jadi belum ditemukan. Nah, tapi dari sisi kesehatan juga secara umum bahwa setiap orang itu bisa hidup sehat dan bisa menangkal setiap penyakit ketika daya tahan tubuhnya meningkat. Maka persoalannya adalah tingkatkan daya tahan tubuh dalam hidup new normal bersama COVID-19 itu. Nah, barangkali itu ya, Ratna. Enggak. Kembali ke Agung, moderator, atau Ratna ada pemikiran lain? Silakan. Dicukupkan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Ratna. Ini Pak, mohon maaf. Di room chat ini ada yang bertanya, Pak. Ya. Cuman dia kendala jaringan jadi keluar masuk. Oh ya, Siti Maisita ya? Bukan Pak, temennya. Namanya Titin. Assalamualaikum. Saya Titin. Ya, Siti Maisita kan? Bukan Pak. Dia mewakili temennya karena dia keluar jaringan. Karena oh ya, apa? Sinyalnya jelek Pak. Ya, coba bacakan. Ya, Assalamualaikum, saya Titin. Cirwas izin bertanya terkait protokol kesehatan di new normal. Sekarang ini yang salah satunya adalah self monitoring
yang apabila timbul gejala sakit, kita mesti lakukan isolasi mandiri. Namun, dalam proses tersebut, banyak yang belum paham mengenali perbedaan gejala COVID dengan asma, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebih, yang tentunya memberi suges yang tidak baik untuk tubuh. Cukup sekian, terima kasih. Banyak, izinkan Ya. menyampaikan pertanyaan. Ya, pertanyaannya itu kan terkait Ya. protokol kesehatan di new normal sekarang ini, yang salah satu adalah self monitoring. Yang apabila timbul gejala sakit, kita mesti lakukan isolasi mandiri, namun dalam proses tersebut banyak yang belum paham mengenali perbedaan gejala COVID dengan penyakit asma. Ya, itu kan? Dan seterusnya ya. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi terkait dengan persoalan, bentar, tunggu lewat dulu itu ya, pedagang itu ya. Oke. Baik, jadi terkait dengan soal gejala COVID dengan penyakit lain yang hampir mirip dengan COVID sebagai self monitoring, kemudian kita melakukan isolasi diri terhadapnya, ini memang perlu pengetahuan yang cukup ya. Nah, pertama Bapak mohon maaf, pada bagaimana COVID dan gejala-gejalanya, tapi webinar ini kan kita bicara soal pola hidup new normal ya. Nah, sehingga makanya di awal tadi Bapak menyampaikan kepada seluruh peserta webinar termasuk peserta KKM untuk melakukan pendalaman terhadap COVID dan gejala-gejalanya itu yang membedakan dengan penyakit lain. Ya. Itu banyak beredar dan valid ya, valid dikeluarkan oleh gugus tugas COVID, perbedaan COVID dengan lainnya, termasuk asma, influenza dan lain sebagainya. Karena gejalanya hampir sama. Asma sesak napas, COVID juga sesak napas, gitu kan. Nah, saran Bapak adalah gejala-gejala COVID gitu. Atau mungkin mengundang orang dari gugus tugas COVID yang memang ahlinya gitu soal COVID. Baik, Bung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sudah komplit ya teman-teman, kawan-kawan sekalian terhadap jawaban dari Pak Mirdedi, sehingga menjadi pelajaran dan juga masukan kepada kawan-kawan pada pagi hari ini menjelang siang. Dan mungkin itu saja. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan juga sharing tentang tema kita, mari kita patuhi protokol kesehatan. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada acara web seminar pada hari ini. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari saya selaku moderator adalah kita harus selalu. Kata Gong, ada closing statement dulu ya. Iya Pak, ada closing statement Pak. Ya. Nanti. Cuman ini Pak penutupan saya selaku moderator Pak. Ya, ya. Iya. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan pernah lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu virus corona itu datang dari mana dan dari siapa dan kapan dan di mana. Jadi teman-teman tetap harus menjaga diri. Tetap jangan pernah lupa untuk menggunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan itu harus tetap dijaga. Jangan sampai lupa. Dan juga jangan sampai dihiraukan gitu. Dan saya mengingat dalam video perkataan Dr. Zakir Naik yang mengatakan bahwa banyak orang yang menanyakan ke saya katanya tentang apakah virus corona ini benar atau bohong.
Yang jelas dalam pernyataan Dr. Zakir Naik adalah saya tidak pernah tahu bahwa virus corona ini ada atau tidak. Lebih baik tanyakan saja kepada ahlinya, bukan tanyakan kepada saya. Jadi saya tidak bisa berbicara banyak, kata Dr. Zakir Naik, tentang virus corona ini. Jadi teman-teman, kalau yang ingin mengetahui bahwa virus corona itu bohong atau tidak, teman-teman tanyakan saja kepada ahlinya. Tanyakan saja yang benar-benar sudah mengalami, dan tanyakan saja kepada yang benar-benar sudah terkena. Mungkin Dr. Zakir Naik berbicara seperti itu. Jadi kalau ada yang berbicara tentang fakta bohong atau benar, saya tidak bisa menyimpulkan dengan secara jelas, kata Zakir Naik seperti itu. Jadi lebih keyakinan kepada teman-teman adalah bagaimana teman-teman lebih baik meyakinkan kepada orang yang ahli dalam penyakit virus corona ini. Tanyakan kepada ahlinya, maksud Dr. Zakir Naik seperti itu. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Ini mungkin pembawaan saya selaku moderator. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Mohon dimaafkan kepada saya selaku manusia biasa, dan juga Bapak Pamir Dedi, maafin saya kalau ada salah kata. Tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya, walaupun di rumah aja, minimal ada kerjaan lah di rumah, ngepel lah, nyuci, nyapu, segala macam, bantuin orang tua. Intinya kita jangan mager. Iya, jangan mager. Intinya badan kita bergerak lah untuk tetap selalu olahraga, walaupun olahraga cuma ngepel gitu. Ya, mungkin saya selaku moderator, saya langsung persilakan kepada MC untuk memandu jalannya penutupan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, untuk Bapak Mirdedi tadi ada closing statement atau tidak mungkin tadi? Ya, di webinar yang pertama ini di kelompok KKM 98 dengan tema hidup di era new normal. Sebagai closing statement saya adalah bahwa protokol itu bersifat internasional. Setidaknya ada 7 protokol tadi, dan karena hidup new normal itu artinya kita hidup biasa normal, tapi di suasana yang baru. Barunya itu disebabkan karena adanya wabah Corona 19. Dengan bahasa gampangnya, kita hidup normal bersama wabah corona yang sekarang lagi pandemi. Pandemi itu menyebar di hampir setiap negara. Nah, untuk itu agar kita terhindar ada 7 protokol. Protokol itu bersifat internasional. Berangkat dari kata arti protokol itu, insya Allah yang semua 7 tadi itu berlaku di seluruh dunia. Jadi kita bisa sebagai orang diplomat dan sebagainya, kita melakukan perjalanan ke luar negeri, tetap menggunakan 7 normal, 7 protokol ini, kita bisa diterima di mana saja. Begitu terlebih lagi kita hidup di masyarakat, di lingkungan tempat tinggal kita. Hanya itu closing statement saya, bahwa protokol itu bersifat internasional. Jadi standarnya standar internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.